Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Atas berkat rahmat Allah negeri kita merdeka. Ya, sebuah keyakinan yang harus ada di diri hamba. Kalau bukan karena Allah, kita masih akan hidup dalam penjajahan. Tapi sayangnya, kita lupa sama Allah. Kita lebih banyak mengingat hasil usaha dan kerja manusia. Jamaah, andai kata seluruh penduduk Indonesia bersatu padu bersama seluruh penduduk dunia berkumpul untuk memerdekakan Indonesia, tapi kalau Allah tidak berkehendak, itu tidak akan pernah terjadi. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai engkau mengira mengisi kemerdekaan, mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jal hanya dengan sekedar memasang bendera merah putih di depan rumahmu. Tidak, jamaah. Tapi bagaimana nikmat yang Allah berikan ini? Engkau yakini dengan hatimu kalau itu pemberian Allah. Engkau puji Allah dengan lisanmu, karena hanya Dia yang berhak dan pantas dipuji. Yang ketiga, itu nikmat, jaga dengan terus beramal soleh dan menghindari perbuatan dosa. Ingat, pernah ada negeri-negeri yang aman sentosa, aman, makmur. Bahkan Allah Azza wa Jalla menggambarkan bagaimana penduduk negeri itu tatkala memetik buah-buah mereka. Negeri Sabah. Ada sebuah surat di dalam Al-Quranul Karim yang namanya surat Sabah. Kalau kita membaca ya, anak akan bacakan bagaimana cerita negeri ini yang sepertinya mirip dengan Indonesia. Allah mengatakan di surah Sabah ayat 15, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Telah ada tanda-tanda yang harus kita renungkan di tempat tinggal kaum Sabah. Bagaimana kampung mereka? Allah menyebutkan jannatani an yamini wa shimal, dua taman yang indah, dua kebun-kebun yang indah di kanan dan kiri. Jadi negeri mereka itu di kanan kirinya kebun. Kalau ada ya mungkin orang-orang Arab kalau datang ke Indonesia dia ngeliat, ya Allah, surga nih Indonesia. Bagaimana jalan itu membelah dua kebun-kebun yang indah. Lalu Allah mengatakan, kulu mir rizqi rabbikum washkurulah. Makanlah dari rizki yang berasal dari Rabb kalian. Jemaah, yang tumbuh dari bumi itu bukan kita yang menumbuhkannya. Bukan kepala desa yang menumbuhkannya. Bukan kelurahan,
bukan kecamatan, bukan kabupaten, bukan gubernur, bukan presiden yang menumbuhkannya. Bukan. Allah yang menurunkan hujan. Bukan karena usaha kita hujan itu turun. Dan bukan karena kerja keras kita biji-biji itu bisa tumbuh. Maka Allah katakan kepada kaum Saba, yang tempat tinggal mereka menjadi percontohan. Kulu, kalian makan. Mir rizki rabbikum, dari rizki Rabb kalian. Itu harus ada dalam benak kita. Bahwa yang kau makan, itu dari pemberian Allah SWT. Murni pemberian Allah Jalla Jalaluh. Washkuru lahu. Dan Allah katakan bersyukurlah kepada Allah. Kemerdekaan yang kita rasakan. Bumi yang hijau. Negeri yang indah. Keamanan dan ketentraman yang ada dalam kehidupan kita. Dalam kondisi COVID-19 kita Masya Allah masih merasakan nikmat yang Allah berikan. Tatkala sebagian negeri-negeri sudah resesi, kita masih bertahan. Tapi kalau kita nggak bersyukur sama Allah SWT, Allah bisa membalik kondisi negeri kita. Allah katakan tentang negeri Saba tersebut, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Kata Allah, baldatun tayyibah, negeri yang baik, negeri yang penuh dengan kebahagiaan. Ditambah lagi apa? Wa rabbun ghafur, dan Tuhan yang maha pengampun. Gimana jemaah? Allah sudah kasih nikmat kepada mereka, Allah berikan rezeki kepada mereka. Jagalah negeri tersebut. Kita perlu menjaga NKRI. Kita tidak ingin terjadi gejolak yang memecah negeri kita. Iya. Syaratnya apa? Bersyukur sama Allah. Allah mengatakan tentang Saba ini, fa'a'radu. Lalu ternyata penduduk negeri tersebut berpaling. Berpaling dari apa? Dari peringatan-peringatan Allah. Dari aturan-aturan Allah. Dikasih tahu nggak mau dengerin. Maunya sendiri. Sampai sekarang apa kita belum sadar jemaah? Dengan COVID-19 ini. Dengan makhluk yang kecil sekali. Yang nggak bisa dilihat dengan mata kita. Pesawat-pesawat mangkrak. Pabrik-pabrik tutup. Bayangkan untuk menghadapi makhluk yang kecil ini, pemerintah kita itu mengeluarkan uang hampir 500 triliun. 500 triliun. Hanya untuk menghadapi makhluk itu. Iya. Maka negeri Saba itu berpaling dari peringatan Allah. Lalu apa yang terjadi sama mereka? Fa'arsalna alaihim sailal harim. Maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar yang menghancurkan negeri mereka. Dua tadi jannatan, jannah itu surga coba. Kebun-kebun yang indah itu ketika dikirimkan banjir kepada mereka, apa yang terjadi? Allah mengatakan وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ. Kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun. Tetap kasih kebun nama Allah. Tapi dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohonan yang berbuah pahit. Ada pohon asal dan sedikit pohon sidir.
Masih ada, Allah masih kesian. Apa kata Allah? Dzalika jazainahum bima kafaru. Demikianlah kami memberikan balasan kepada mereka. Karena apa? Karena kekufuran mereka. Karena mereka nggak bersyukur. Allah nggak minta banyak dari hamba-hambanya. Kalau bicara setiap hari, Allah minta engkau 5 waktu. Nih, kalau bicara mengisi kemerdekaan, sholat 5 waktu tuh jaga. 5 waktu. Jangan ditinggalkan. Engkau bekerja. Kalau slogannya kerja, kerja, kerja. Berapa jam kau kerja? Siapa yang ngasih rezeki? Siapa yang ngasih kesehatan? Siapa yang memberikan kepada kita hidung yang dengannya kita bisa menghirup oksigen? Bukan tempat kerja kita. Bukan atasan kita. Nggak ada mereka kasih kita. Oh, mereka kasih kerjaan. Iya, mereka kasih kerjaan sama antum. Digaji berapa? Allah berikan kepada kita paru-paru nih. Jantung. Emangnya perusahaan yang ngasih? Nggak ada perusahaan ngasih. Nggak ada negara kasih. Nggak ada kantor kita kasih. Sama sekali. Dia cuma kasih AC. Nggak perlu kita masih hidup kita. Tapi sama paru-paru. Kalau engkau nggak punya paru-paru, COVID-19 menyerang paru-paru. Allah mengatakan, wahal nujazi illal kafur. Dan kami tidaklah menjatuhkan azab yang demikian itu melainkan hanya kepada orang-orang yang kufur. Orang-orang kafir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Antum tahu, ketika Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam, mereka balik ke kota Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diusir dari kota Mekah pada tahun 13 kenabian. Beliau balik menaklukkan kota Mekah tahun 8 Hijriah. Apa yang terjadi dengan Nabi alaihissalam? Beliau teriak-teriak, mengungkapkan kegembiraan itu dengan bertepuk tangan, dengan berjoget ria. Lah. Beliau masuk, naik ontanya, dengan meletakkan dagunya di dadanya, menundukkan dirinya sambil membaca firman Allah, Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaik wa yahdiyaka siratan mustaqima. Beliau baca itu. Beliau masuk kota Mekah. Yang mungkin seorang ketika diberi kemenangan, dia membusungkan dadanya, ingin membalas dendam kepada orang-orang yang pernah menyakitinya, membunuh keluarganya. Apa yang terjadi dengan seorang hamba yang diutus sebagai rahmatan lil alamin? Dia baca nih ayat, yang artinya sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Siapa yang memberi? Allah Azza wa Jal. Nggak ada ungkapan, wah kita kalahkan musuh kita, kita menang. Allah mengatakan kami yang memberikan kemenangan. Kami. Engkau siapa? Engkau siapa?
Engkau bisa apa? Kalau kita bicara bambu runcing, jamaah, yang kita banggakan, kalau secara logika nggak mungkin. Loh, tapi kita menang. Allah yang kasih. Allah. Lalu Allah katakan, agar Allah memberikan ampunan kepadamu, yang kepada Nabi SAW, atas dosamu yang lalu dan akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atas dirimu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Wa yansurakallahu nasran aziza. Dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat dan banyak, jemaah. Kita ini sekarang perlu pertolongan Allah. Jangan dipikir dengan kita mendapatkan kemerdekaan, menang Indonesia, selesai urusannya. Sampai kapanpun kita perlu pertolongan Allah. Caranya, tolonglah Allah dengan cara engkau mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nabi selesai masuk kota Mekah, beliau sholat 8 rakaat. Waktu itu waktu duha, di rumahnya Ummu Hani, sepupunya Nabi SAW. Beliau sholat di sana 8 rakaat, 2-2. Itu disebut sholat duha. Ada yang menyebutkan itu sholat kemenangan. Dianjurkan ketika orang menaklukkan sebuah negeri untuk sholat. Ternyata bentuk syukurnya itu dengan menjaga ibadah kita. Jamaah rahimakumullah, Allah memberikan contoh. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Allah memberikan contoh tentang sebuah negeri yang aman, yang tentram, yang makmur penduduknya. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Datang rizkinya dari segala arah, berlimpah ruah. Dari langit datang, dari bumi datang. Masya Allah, jemaah. Antum bisa bayangin negeri kita ini. Antum kalau hendak membandingkan kita dengan Jepang yang maju seperti itu. Ana pernah ke Jepang, nggak ada apa-apa di Jepang. Tanahnya tidak memiliki sumber alam seperti negeri kita. Enggak, jemaah. Makanya kalau antum lihat ya, negeri-negeri yang pernah menjajah itu, karena mereka nggak puas dengan negeri mereka. Eropa, ada apa di Eropa? Antum kalau ngelihat, mungkin di Swiss ada coklat. Coklat dari Swiss, aduh zen. Dari mana mereka punya kebun coklat di sana? Di negeri kita kebunnya. Kopi, Allahu Akbar ya. Di mana ada kopi? Dari mana mereka dapat kopi? Negeri kita. Jember nih termasuk penghasil kopi. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah. Tapi ternyata penduduk negeri itu dikasih nikmat, dibalas kekufuran. Nggak disyukuri itu nikmat-nikmat yang Allah berikan. Fakafarat bi an'amillah. Fa'adzaqaha Allah libasal ju'i wal khawf. Subhanallah jamaah. Kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan kepada mereka libasal ju'. Allah sebutkan pakaian kelaparan, ya Allah ya. Kalau bicara pakaian jamaah ya, sesuatu yang nempel di tubuhmu. Allah mengatakan libasal ju'. Tunggu, biar anda nggak salah bacanya. Nah, ini di surat An-Nahl ya. Libasal ju' wal khawf. Allah berikan kepada Allah, jadikan mereka merasakan pakaian kelaparan. Nempel sama tubuhnya jemaah. Kemanapun dia pergi, mau ke gunung mencari, kelaparan bersama dia. Mau ke laut mencari rezeki, kelaparan bersama dia. Mau ke sawah, kelaparan bersama dia. Wal khawf. Dan Allah timpakan kepada mereka ketakutan.
takut dicaplok oleh kekuatan-kekuatan asing, dikuasain sama mereka, takut azab Allah turun, takut ini, takut dengan masa depan, nggak menentu apa yang akan terjadi ke depannya. Kenapa kok bisa seperti itu? Bima kanu yasnaun, karena perbuatan mereka sendiri. Kasih tahu, nggak mau tahu. Diperingatkan, awas, hati-hati, tapi nggak mau dengerin. Habibati fillah, mungkin itu muqaddimah. Karena sekarang rame tanggal 17 Agustus. Anda lihat sebagian mengisi 17 Agustus dengan lomba-lomba. Sampai azan dikumandangkan pun tetap dalam perlombaan. Ketawa-ketawa. Yang mungkin tahun ini nggak seperti tahun sebelumnya. Ada banyak perayaan ini, perayaan itu. Ingat, syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kasih loh. Allah yang memberi. Bukan karena runcingnya bambu runcing, bukan. Karena Allah yang kasih, atas berkat rahmat Allah. Itulah kemerdekaan kita dapatkan. Ahibati fillah, hari ini kita akan melanjutkan kajian kita kitab Al-Adabul Mufrad. Kita masuk kepada doa-doa Nabi alaihi salatu wassalam. Pada pekan yang sebelumnya kalau nggak salah kita membaca hadis nomor 671. Baik. Hadis 671 ini Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Musaddad, telah mengajarkan kepada kami Musaddad, dia berkata haddatsana Ma'mar, telah mengajarkan kepada kami Ma'mar, qala sami'tu abi, aku mendengar ayahku berkata. Sami'tu Anas ibn Malik, aku mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi alaihi salatu wasallam biasa membaca ketika berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal haram wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan, dari pengecut dan masa tua, orang jadi lemah. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Dan aku berlindung kepadamu dari adab kubur. Tapi di hadis yang selanjutnya, Imam Bukhari mengatakan, haddatsana al-Makki, qala, telah mengajarkan kepada kami Al-Makki. Dia berkata, haddatsana Abdullah bin Sa'id bin Abi Hind an Amr bin Abi Amr an Anas. Ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sama dengan hadis sebelumnya. Qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi alaihi salatu wasallam berkata, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Ana izin minum dulu jamaah. Bismillah. Alhamdulillah. Nabi alaihi salatu wassalam biasa berdoa mengatakan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ham. Ham itu kekhawatiran dengan sesuatu yang belum terjadi. Adapun al-hazan awil huzn itu ketakutan dengan masa lalu yang sudah terjadi. Jadi memang ada orang-orang yang kepikiran, ya trauma dengan apa yang pernah terjadi, sehingga terbebani hidup dia dengan sesuatu yang mau diapain gitu loh, udah terjadi. Atau ham, sesuatu yang belum terjadi, yang membuat hidup orang kadang-kala putus asa. Maka ingat, obatnya masa lalu itu gak usah dipikirin.
Terus bagaimana? Katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Katakan itu udah takdir Allah. Dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Namun sebagian orang tetap kepikiran jamaah. Ada yang sampai kurus karena trauma. Padahal, apakah kalau engkau memikirkan masa lalu, engkau dapat merubah masa lalumu? Kegagalan yang pernah dialami, kecelakaan yang pernah menimpamu, yang udah berlalu, kematian orang-orang yang kau sayangi. Apakah kesedihanmu dengan perginya mereka akan membuat mereka bisa balik lagi? Engkau dapat memperbaiki masa lalu. Nggak ada mesin yang orang-orang bikin, ada mesin pemindah waktu ya, bisa balik. Bohong. Nggak ada. Jadi masa lalu udah biarin. Orang yang berakal itu nggak akan tenggelam dalam kesedihan dengan sesuatu yang sudah terjadi. Kenapa? Karena nggak bermanfaat buat dia. Malah akan membuat dia jadi lemah. Walham yang akan datang. Maka Nabi berlindung karena memang ya kita nggak ingin. Kita kalau secara logika ya ada apa kita memikirkan masa lalu sehingga jadi stres, atau yang akan datang sehingga akhirnya kita kebingungan ya. Tapi karena itu menimpa dan itu salah satu bentuk azab Allah juga buat hamba, penghapus dosa, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita tidak tertimpa dengan hal tersebut. Wal ajz wal kasal. Dan beliau berlindung dari al-ajiz. Al-ajiz itu kelemahan. Al-kasal itu kemalasan. Subhanallah jamaah, Anda membaca beberapa tulisan tentang tercelanya sifat malas ini dan ketidakmampuan. Disebutkan bahwasanya kelemahan itu adalah ketika seorang memiliki keinginan untuk berbuat tapi nggak punya kemampuan. Adapun kemalasan punya kemampuan tapi nggak punya keinginan. Perbuatan yang terjadi itu sebenarnya ketika berkumpulnya dua hal, kemampuan dan keinginan. Jadi orang yang memiliki keinginan kuat maka dia telah keluar dari kerangkeng kemalasan. Dan orang yang punya kemampuan maka dia keluar dari penjara kelemahan. Kalau kita punya kawan memiliki dua sifat ini, kau cuci tangan dari dia udah. Jangan berkawan dengan dua jenis manusia. Males dan gak mampu dia memang. Gak bisa diajak untuk sukses ya. Untuk capek. Kerjanya cuma ya duduk-duduk, main bola, main game, ngobrol, makan, kuliner. Dia akan membuatmu orang yang malas ya. Akan membuatmu kehilangan kesempatan-kesempatan, peluang-peluang yang indah dalam kehidupan ini. Orang yang biasa dengan kemalasan, biasa tidur habis subuh ya, maka dia akan condong kepada kesantaian dalam kehidupan dia. Dia maunya santai aja. Itu orang malas maunya santai aja. Kalau engkau ingin tidak capek, orang kan kenal tadi, anak gak mau capek-capek, mau santai hidup ini. Iya. Kalau engkau ingin tidak capek, maka capeklah
agar engkau tidak capek. Tapi sebaliknya, orang yang santai, ria, yang malas, dia akan capek. Di saat orang-orang istirahat, dia akan capek. Allah Azza wa Jalla mencela kemalasan ini, jemaah. Maka kita disuruh berdoa, meminta kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal kasali, minal ajzi wal kasal. Dari lemah, tatkala tidak mampu berbuat, dan dari kemalasan. Di surat At-Taubah, ayat 35-39, Allah Azza wa Jal berfirman, jamaah, Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi thaqaltum ilal ard araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Wahai orang-orang yang beriman, engkau termasuk yang beriman. Dengarkan, Allah memanggil, Allah menyeru yang beriman. Apa kata Allah? Mengapa apabila kalian dikatakan kepada kalian, berangkatlah untuk berperang, berjihad di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu, ingin santai, ingin duduk-duduk, ingin minum kopi, makan pisang goreng, diajak berjuang gak mau. Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Antum gak sadar, padahal kehidupan dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Jadi kenikmatan hidup di dunia, engkau kalau dari awal lahir sampai mati menikmatin kehidupan ini, engkau anak orang kaya, engkau gak pernah sakit, gak pernah susah. Dibandingkan dengan akhirat sedikit, ya ma. Bayangkan, Allah Jalla Jalaluh mengatakan, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Allah seperti 1000 tahun dari kehidupan kalian. Lalu kalian mau bersantai, mau menikmati kehidupan di dunia ini, padahal cuma sebentar engkau hidup di dunia. Bermalas-malasan. Kita lihat ya, orang kalau disuruh cari duit, semangat. Semangat dia. Ada orang-orang yang Masya Allah, pagi berangkat kerja, sore pulang kerja, malam lembur lagi, Masya Allah. Diajak ibadah, diajak sholat malam, sodako, Masya Allah. Berat. Dia condong dengan kehidupan dunia. Illa tanfiru yu'adzibkum adzaban alima wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'a wallahu ala kulli syai'in qadir. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang karena malas tadi, nggak mau, tapi menikmatin kehidupan dunia ini, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan generasi yang lainnya. Selesai nih generasi dihabisi nama Allah SWT. Allah akan datangkan generasi yang lainnya, jemaah. Engkau tahu generasi yang ada sekarang, yang umurnya 70 tahun, yang umurnya 60 tahun ke atas, akan pergi. Kita pun yang umurnya 40 tahunan akan pergi. Allah bisa mengganti kita dengan generasi yang selanjutnya. Dan kata Allah, kamu tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Artinya kalau seluruh penduduk negeri ini tidak taat sama Allah, tidak syukur sama Allah, males-malesan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, wala tadurruhu syai'a, kalian tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Enggak, Allah enggak butuh sama ibadah kita.
Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan jamaah rahimakumullah, sifat malas ini sifatnya orang munafik. Nih, Allah menyebutkannya. Orang munafik itu ibadah nggak? Ibadah. Sholat nggak? Sholat. Allah menyebutkan di surat An-Nisa ayat 142, Allah mengatakan innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik itu mereka mau menipu Allah padahal mereka yang tertipu. Allah yang menipu mereka. Mereka merasa Allah tuh nggak tahu kalau mereka pura-pura beriman. Nih, barisan orang-orang munafik yang mungkin KTP-nya hari ini masih Islam. Ya, orang munafik memang KTP-nya Islam. Di masa Nabi SAW ada orang munafik, ada. Sholat sama Nabi, sholat. Puasa, puasa. Berangkat perang, berangkat sebagian mereka. Tapi gimana kondisi mereka? Mereka itu mau menipu, mau pura-pura beriman. Mereka menipu orang-orang beriman. Bahkan mereka berpikir menipu Allah Azza wa Jalla. Allah yang nipu mereka. Apa sifat mereka? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka bangkit berdiri mendirikan sholat nih orang munafik, malas. Mereka malas sebenarnya. Terpaksa mereka melaksanakan itu. Kenapa kok terpaksa? Karena ada yang ngeliat. Yura'unan nas. Jadi sholatnya orang munafik itu hanya pencitraan. Riya, kata Allah. Pamer, supaya orang tahu anak sholat gitu loh. Anak berangkat nih ke masjid nih, kok gak ngelihat? Aku sholat. Apa kata Allah? Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit, jemaah. Hampa sholatnya. Ibadahnya hampa. Kenapa Nabi SAW berlindung dari sifat malas? Ternyata itu sifatnya orang-orang munafikin. Yang kita juga berlindung, semoga Allah menjauhkan kita dari sifat munafik ini. Ahibati fillah, kemalasan ini bukan hanya dalam urusan akhirat, urusan dunia pun ada orang-orang yang malas bekerja. Yang dia hanya mau jadi pegawai. Kalau jadi pegawai mau yang gajinya besar, yang kerjanya cuma duduk-duduk doang. Padahal negeri ini bisa terus terjaga karena orang-orang bekerja keras, jemaah, berkeringat. Kadang-kala gaji mereka sedikit. Ini teman-teman yang tinggal di kota, yang sekarang di PHK, yang dapat pekerjaan. Antum coba berangkat ke kampung. Di kampung itu, ketika ada sawah yang panen, orang-orang kampung tuh Masya Allah berangkat kerja ya, di panasnya mentari. Kadang-kadang dari pagi sampai siang mereka bekerja, bawa bekal sendiri. Tahu antum digaji berapa mereka? 20.000. Lihat nih, 20.000. Mungkin ada yang lebih tinggi, 30.000. Tapi apakah hal itu membuat mereka jadi malas? Sedikit gaji? Enggak. Semangat mereka. Kita nih yang sudah terlalu nyaman dengan kehidupan di kota kadang-kala jamaah. Ketika antum di PHK, dikeluarkan dari tempat kerja antum, akhirnya bingung. Takut. Dan akhirnya putus asa. Ahibati fillah. Kemudian Nabi berlindung dari wal jubni wal bukhl. Beliau berlindung dari juben. Juben itu sifat pengecut. Juben ini ya takut mati.
Begitu pula yang namanya bukhl. Kalau juban itu sayang sama nyawanya, kalau bukhl ini sayang sama hartanya. Ada orang yang pelit sekali. Mau dibawa kemana fulusnya? Allah janji, keluarkan, dikasih ganti. Tapi karena imannya lemah. Ini tanda-tanda orang imannya lemah, pengecut. Yang kedua, pelit, bakhil. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Bilal bin Rabah, "Anfiq ya Bilal." Bilal, berbagilah engkau Bilal, keluarkan tuh hartamu. Wala takhsha min dzil arsy iqlala. Jangan takut jadi sedikit hartamu. Kau takut Allah enggak ngasih ganti sama engkau? Gimana? Mana keimananmu? Maka Nabi berlindung jamaah. Kita tuh cinta sama harta. Jadi kalau dikatakan Ustaz cinta enggak sama fulus, cinta lah. Allah mengatakan wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu kecintaannya kepada harta itu besar sekali cinta dia. Maka kita perlu berlindung kepada Allah SWT dari sifat bakhil ini. Wa dhala'id dain wa qahrir rijal. Dan Nabi SAW berlindung dari dhala'id dain. Beratnya hutang. Beliau berlindung dari terlilit hutang. Yang orang itu akhirnya ya jadi hina. Keluar rumah takut. Di dalam rumah takut. Sebagian salaf mengatakan ma dakhala hammuddain qalban illa adhaba minal aqli ma la ya'udu ilaih. Tidaklah ham tadi ketakutan masa depan ya, kekhawatiran dengan hutang ini dia masuk ke dalam hati seseorang, melainkan akan mengusir sebagian akal orang ini yang gak bakal balik. Maka subhanallah jemaah ya, ingat ucapan salaf ini, tidaklah kekhawatiran dengan hutang yang sudah menimpa itu masuk ke dalam hati seseorang, melainkan akan menghilangkan sebagian akal dia yang gak akan balik. Ya Allah ya, ini ucapan ini kalau ana renungkan ya, kenapa ketika orang punya utang itu kok aneh-aneh mikirnya. Ada yang sampai bunuh diri karena terlilit hutang. Beberapa tahun yang lalu tuh ana baca berita ada seorang perempuan ya, dia pura-pura tenggelam di laut, hilang. Setelah 1,5 tahun kemudian dia balik lagi katanya. Dia ngomongnya, iya aku dibawa lautan. Padahal dia sembunyi gara-gara punya utang. Ketahuan akhirnya. Taib. Yang lainnya nih, yang menunjukkan akalnya orang yang punya utang itu, yang terlilit hutang, yang kebingungan untuk bayar utang, akhirnya hilang sebagian akalnya. Antum bisa melihat orang-orang yang menggandakan uang. Kalau orang waras ya, orang akalnya sehat, nggak akal ngandakan uang. Jadi ana kemarin ya, ana baca Facebook ya. Ana baca Facebook, di satu grup itu ada satu tulisan. Mohon maaf kalau mungkin tidak sesuai dengan tema. Dia sebutkan, apakah Anda termasuk yang terlilit hutang, kredit macet, dia sebutkan macam-macam itu. Kalau Anda termasuk dari mereka, solusinya hubungi nomor sekian. Tanpa mahar, tanpa ini, uang akan digandakan. Kalau orang waras ya nggak akan percaya sama itu.
Tapi kalau orang punya utang, tadi kan kita sudah dibicarakan, ketika kekhawatiran hutang itu udah masuk ke hati, engkau itu jadi akalnya kurang gitu loh jamaah. Kok percaya bisa gandakan uang? Kalau memang benar uang itu bisa digandakan, kayaknya Indonesia udah lunas hutangnya coba. Mungkin Menteri Keuangan tinggal panggil tuh orang-orang yang bisa gandakan uang nih. Uangnya kita sekian nih, dolar sekian, ya. Sudah, gandakan nanti kita bayar utang tuh sama IMF. Kenapa? Ini udah digandakan. Gak masuk akal. Tapi banyak yang tertipu. Gara-gara memang dia punya utang. Dia terlilit hutang. Maka Nabi SAW berlindung min dhala'iddain. Jangan sampai terlilit sama utang. Kalau punya utang biasa mungkin akalnya nggak akan hilang. Tapi kalau sudah terlilit jamaah, akal sehatnya itu hilang sebagian. Antum tahu di sini nih, di Probolinggo ya, beberapa tahun yang lalu, nggak tahu ceritanya kemana tuh orang ya, yang namanya lupa nih. Allahumma sholli ala yang dia bisa menggandakan uang ya. Banyak murid-muridnya datang ke dia. Yang akhirnya ternyata semua kebohongan dia jemaah. Kebohongan. Gara-gara hutang yang melilit dia. Tapi lagi nih. Kenapa masih banyak sekarang ini yang tertipu dengan SMS palsu? Oh, Anda menang. Anda dapat hadiah sekian-sekian. Kenapa dia percaya, jemaah? Biasanya karena dia butuh uang. Sampai anak punya bibi ya, cerita dia dapat SMS kalau dapat hadiah 10 juta. Akhirnya suruh untuk mengambilnya itu suruh berangkat ke ATM, berangkatnya ke ATM. Anak itu ngomong, "Ibu enggak bohong, enggak, beneran ini loh." Sampai ke sana alhamdulillah, sampai ke ATM itu memang uangnya enggak ada di ATM dia jamaah. Alhamdulillah dia enggak tertipu. Tapi sekali lagi, orang kalau terlilit hutang itu sebagian akal sehatnya hilang. Investasi bodong. Selain karena kecintaan kepada dunia yang membuat orang investasi, salah satunya tadi, karena dia terlilit hutang. Sekarang katanya investasi 10 juta bisa jadi 30 juta. Ini kan zen. Jamaah bohong. Hebati fillah. Kemudian Nabi SAW berlindung dari ghalabatir rijal. Di mana ya dikuasain oleh musuh ya. Karena orang kalau punya hutang itu seperti orang yang dalam penjajahan. Dan seorang kalau terus kasih utang, akhirnya dia dikuasai oleh yang memberikan utang. Bahkan diperbudak oleh yang punya uang. Makanya kalau antum dengar cerita, dulu kalau orang tuanya punya utang ya, udahlah, putrinya itu diambil kadang-kala. Kadang-kala istrinya dijual. Atau dia berikan. Ini sangat berhubungan sekali hutang sama ditindasnya kita sama orang-orang kaya, sama orang-orang yang punya duit. Jadi awalnya diutangin terus, yang terakhir engkau dikuasai. Engkau jadi milik dia. Hati-hati kita. Makanya antum lihat orang-orang yang punya utang, rumahnya disita, bisa berbuat apa? Bisa berbuat apa? Untung engkau nggak disita. Rumahnya aja yang disita. Keluarganya diusir. Gara-gara utang. Maka doa Nabi ini doa yang pendek ya. Tapi mengandung makna yang dalam sekali. Ada riwayat Abu Dawud radhiyallahu ta'ala anhu yang menambahkan di awal hadis itu, ada seorang yang datang kepada Nabi SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, humumun lazimatni wa duyun." Ada kekhawatiran dengan masa depan ini yang meliputiku dan hutang-hutang yang melilitku. Lalu Nabi mengatakan, "Afala u'allimuka?" Mau enggak engkau aku ajarkan sebuah doa
idza qultahu, kalau engkau membaca doa tersebut, adhaballahu hammaka wa qada anka dainaka, Allah akan mengusir kekhawatiranmu, kegundahanmu, kegalauanmu, dan Allah akan membayarkan hutangmu. Qala qultu bala, lalu dia mengatakan, iya Rasulullah SAW, idza asbahta wa amsayta, kalau engkau di pagi hari atau di sore hari, bacalah doa. Lalu disebutkan orang ini membaca doa tadi, dan Allah menghilangkan kegalauan dan membayarkan utang dia. Namun hadis itu dhaif, yakni hadis yang dengan cerita. Artinya doa ini apakah masuk zikir pagi dan petang atau enggak? Yang sahih enggak. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang baru saya kita baca itu tanpa ada cerita tadi. Artinya bacalah kapan saja kita doa ini, yang insya Allah Allah akan menghilangkan tadi kemalasan dari dirimu, kemudian kelemahan pada tubuhmu. Allah akan menghilangkan sifat bakhil, sifat pengecut. Ingat, bakhil itu cinta harta, pengecut cinta jiwa. Sayang sama hartanya, sayang sama jiwanya. Kemudian berlindung dari dhala'id dain, dari kelemahan dan kemalasan, dan dari dililit hutang dan dikuasai oleh orang-orang. Jamaah. Taib jamaah barakallahu fikum. Di sini kita melihat ya, Nabi SAW dalam doanya mengumpulkan ada 3 kehinaan sebenarnya yang kita berlindung darinya. Yang pertama, kehinaan yang munculnya dari jiwa kita. Yang kedua, kehinaan yang munculnya dari tubuh kita. Yang ketiga, kehinaan yang muncul dari faktor dari luar. Jadi ada yang dari jiwa kita, ada yang dari tubuh kita, ada yang dari luar. Fal'ula disebutkan di sini bahwasanya yang pertama yang berkaitan dengan kembali kepada kekuatan manusia, yang tadi yang jiwa manusia ini, akal manusia, kemarahan, syahwat ya. Yang ini berkaitan dengan kejiwaan manusia sebenarnya. Ketika dia ditimpa kegalauan, kesedihan ya. Kemudian sifat bakhil juga, ini berkaitan dengan jiwa manusia, sifat pengecut juga. Adapun yang berkaitan dengan badan kita, ya malas tadi, dan kelemahan yang ada pada tubuh kita, kita berlindung kepada Allah agar kita dikasih fisik yang kuat, tubuh yang sempurna, yang dengan itu kita mampu untuk bekerja. Ada orang punya semangat tapi kakinya lumpuh ya. Kadang-kala pendengarannya nggak bisa dipakai, penglihatannya nggak bisa dipakai. Jadi kemudian yang berkaitan dengan faktor luar tadi, kita terlilit hutang dan dikuasain oleh orang. Jadi ini doa yang benar-benar kita berlindung dari segala keburukan, baik yang dari jiwa kita, dari tubuh kita, dan dari faktor luar. Jamaah, maka berusahalah menjadi orang-orang yang mengikuti Nabi SAW. Nabi aja baca, Nabi membacanya. Anas mendengar Nabi SAW membaca. Lalu kita merasa udah sempurna, kita merasa udah baik, kita merasa oh enggak, ana enggak bakhil, ana enggak malas, ana enggak lemah, ana enggak suka berhutang. Baik. Alhamdulillah, sekarang engkau terjaga. Tapi engkau tidak tahu dengan hari esok. Berapa banyak orang yang hari ini semangat, besok malas. Berapa banyak orang yang hari ini kuat, tubuhnya Masya Allah, besok jadi lemah. Kasih penyakit sama Allah, kasih COVID-19. Jadi demam, gak bisa berbuat apa-apa dia. Berapa banyak orang yang hari ini dia suka berbagi, besok jadi bakhil, pelit, sayang sama hartanya. Dan tidak sedikit orang-orang yang Masya Allah, yang pemberani. Tapi Allah kasih sebuah kondisi dia jadi takut.
Dan berapa banyak orang yang Masya Allah dia tidak punya hutang, tapi tahu-tahu Allah berikan kepada dia sebuah kondisi yang membuat dia berhutang dan dia terlilit hutang. Kemudian dia ditindas oleh debt collector, oleh orang-orang yang memiliki uang mungkin. Engkau jangan merasa aman. Berdoalah, memohon kepada Allah Azza wa Jal. Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Hada wallahu a'lam bisawab. Itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Kita akan baca hadis nomor 673 berkaitan dengan doa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam ketika meminta kepada Allah untuk diampuni dosa-dosanya. Mungkin kita kembalikan ke teman-teman di studio Rojak Pusat. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kami undang Anda para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja untuk bergabung dalam sesi tanya jawab. Anda dapat melayangkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat. Baik, untuk yang pertama kita akan coba angkat pertanyaan melalui pesan singkat. Ada pertanyaan dari Bapak Hermanto di Wahau di Kalimantan Timur. Assalamualaikum Ustadz, Ana mau tanya, Ana pada saat ruku dan sujud membaca doa Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Apa ini sahih Ustadz? Mohon penjelasannya. Barakallahu fikum. Ya jemaah, ini berkaitan dengan doa ya, subhanallah. Ketika ruku dan sujud. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita variasi bacaan. Di antaranya adalah yang disebutkan oleh Bapak tadi. Subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli. Selain bacaan yang biasa kita baca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Jadi membaca itu. Ada lagi bacaan ketika ruku Subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah, juga ketika sujud. Itu termasuk bacaan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi boleh dibaca, tapi dibaca juga yang lainnya. Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam memulai membaca doa tadi, Subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli, itu selepas turunnya surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Lihat jemaah, Masya Allah ya. Apabila datang kepadamu kemenangan, pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nas, dan kau melihat manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaja, mereka berbondong-bondong masuk ke agama Allah. Dikasih kemenangan, dikasih pertolongan, engkau melihat sebuah hal yang menyenangkan. Apa yang dilakukan? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Hendaklah engkau bertasbih, memuji Allah. Dikasih kemenangan, memuji Allah, bertasbih, menyucikan Allah Azza wa Jal. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, dan istighfar, minta ampun sama Allah. Orang kadang-kadang kasih kemenangan, kasih kemerdekaan, gak bersyukur. Diisi dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Seharusnya kau mensyukuri nikmat Allah, beristighfar, mohon ampun sama Allah. Karena kita gak akan pernah bisa mensyukuri nikmat Allah secara baik, secara sempurna gak bisa. Setelah turunnya ayat ini, maka Nabi suka membaca Subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli sebagai bentuk aplikasi dari perintah Allah. Itu katanya Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadza wallahu alam bissawab. Naam.
Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya, dan berikutnya kita akan coba angkat penanya melalui line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dari siapa, di mana Ibu? Dari Siliana di Situbondo. Baik, silakan Ibu. Ini Ustadz, menyambung yang sholat itu. Setelah yang dilakukan Nabi bangkit dari rukuk itu, setelah wala yang fa'ujad min kaljad itu, apakah ada lagi setelah itu Ustadz bacaannya Ustadz? Mohon penjelasan. Syukran, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Nah, jadi bacaan bangkit dari ruku itu ada beberapa, salah satunya yang disebutkan tadi ya, Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma bainahuma min syai'in ba'd haqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima atait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Mungkin itu yang terpanjang yang Anda ketahui. Yang Anda ketahui mungkin itu yang terpanjang sampai ucapan wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ada lagi Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban, yang juga diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi kalau apakah ada tambahan setelah wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, ana enggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya, dan berikutnya kembali kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Pertanyaan dari hamba Allah, Ustadz mau tanya, selain doa yang tadi sudah Ustadz sebutkan agar mudah dalam urusan hutang, apakah ada amalan khusus lainnya Ustadz untuk mudah dalam urusan hutang tersebut? Mohon penjelasannya Ustadz. iya. Barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah. Kalau bicara apakah ada amalan lain ya, jadi ada sebuah amalan inti dalam masalah membayar utang ini. Amalan inti itu adalah niat bayar utang. Niat. Karena Rasul SAW mengatakan, Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha. Barang siapa yang ngutang sama manusia dan dia punya niat, dia bertekad baik untuk melunasinya, adallah anhu, Allah akan melunasin. Jadi ketika engkau punya tekad, ana bertekad untuk membayar utang tersebut. Bukan nantilah kalau ada uang ana bayarlah. Bukan, dia bertekad benar-benar untuk melunasinya. Allah akan bayarin utang dia. Wa man akhadha amwalan nas yuridu itrafaha atrafahullah. Barang siapa yang pinjam uang sama orang, ngutang sama orang, dalam hatinya dia nggak mau bayar, ya nanti gak usah bayar lah, aman sama fulan gitu loh. Maka akhirnya dia nggak bisa bayar. Allah akan hancurkan harta dia. Jadi dia usaha ini tuh nggak ada hasilnya, utang nggak bisa bayar, modal nggak balik, rugi lagi. Maka tekad yang kuat untuk melunasinya. Buktikan tekad yang kuat ini. Doa selesai tadi kita udah bicarakan. Yang kedua nih, buktikan tekad ini dengan usaha. Bagaimana usahanya? Hidup hemat. Antum mungkin mengatakan, Ustaz, utang anak terlalu besar, Ustaz. Antum punya utang anggap 100 juta. Sedangkan kalau anak gaji cuma 2 juta. Kalau anak sisihkan 1 juta, itu 100 bulan baru bisa bayar. Nggak ada masalah. Tadi nggak usah kepikiran ke sana. Antum sekarang sisihkan uang. Sudah 1 juta nggak boleh diganggu. Ini sebagai bentuk engkau benar-benar bertekad untuk melunasi. Kalau engkau berpikir tapi baru nunggu, subhanallah. Ketika engkau punya niat dan engkau sudah buktikan niatmu, siapa yang akan melunasi? Allah Azza wa Jalla yang akan melunasinya. Yang jadi masalah kadang-kala sebagian orang punya utang itu hidupnya mewah,
Foya-foya, makan ini, kau punya utang loh. Udah sampaikan kepada keluargamu, sampaikan kepada istrimu nih, seorang suami harus memposisikan dirinya sebagai komandan pemimpin. Ingat, aku punya utang. Dan ketika seorang suami punya gaji, sebelum dia berikan kepada istrinya sebagai nafkah, dia kurangin untuk tanggungan. Kalau istri, bang, kok sedikit? Iya, untuk bayar utang. Oh kan nanti, bisa nanti. Sekarang ini yang kita lakukan. Kalau engkau memang, waduh Saad, kayaknya berat engkau puasa. Emangnya puasa bisa menyelesaikan utang? Puasa untuk ngurangin pengeluaran. Makan 2 kali engkau. Istrimu sampaikan, insya Allah sekarang juga kondisinya udah puasa. Nabi SAW sering kali puasa jamaah. Karena gak ada makanan. Dan engkau sekarang punya utang. Insya Allah itu beberapa yang bisa dikerjakan hamba. Dan di antara yang perlu dilakukan adalah istighfar, mohon ampun sama Allah SWT. Istighfar. Insya Allah Allah akan berikan kepadamu solusi untuk berbagai masalah yang kau hadapi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk yang berikutnya kembali kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Bapak? Dari Zulkifli dari Jambi. Insyaallah, silakan Pak Zulkifli. Ini Ustaz, saya mau nanya nih. Iya. Saya kan kadang ke luar daerah itu perjalanan hampir 100 kilo bawa kendaraan. Jadi sholat saya antara zuhur dengan asar itu kadang saya jamak. Itu sebaiknya gimana Ustaz? Kadang saya pulang ke rumah waktu asar belum masuk. Jadi mohon penjelasannya Ustaz. Baik. Itu aja, terima kasih. Jazakallah khair atas pertanyaannya. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fiik. Ya jamaah, kalau tadi disebutkan ya Bapak, tadi yang di Jambi itu memang perjalanan 100 kilo dia keluar kotanya, dan itu sudah masuk dalam hitungan musafir ya, apalagi di Jambi kita tahu kotanya itu nggak besar ya, keluar sedikit sudah hutan sawit atau hutan-hutan yang ada. Maka tatkala Bapak keluar dari negerinya, maka Bapak terhitung musafir. Kalau ternyata dalam perjalanan itu Bapak menjamak sholatnya tadi, zuhur sama asar dia jamak karena dalam perjalanan, kemudian dikosor juga 2 dan 2. Lalu ketika beliau pulang sampai ke rumahnya, ternyata belum masuk waktu asar. Ya udah, nggak ada masalah. Dia sudah mengerjakan sholat tersebut dalam kondisi yang memang diperbolehkan untuk mengkosor dan menjamaknya. Jadi Bapak nggak perlu untuk sholat asar lagi. Tapi kalau kiranya mendengar adzan di masjid dan masjidnya dekat sama rumah, Bapak bisa sholat asar di masjid, dan itu sebagai sholat sunnah. Artinya sholat wajibnya sudah dikerjakan. Adapun tatkala dia kemudian ada jamaah di masjid dan dia ingin ke masjid, silahkan. Tapi kalau dia sudah mencukupkan diri dengan yang sudah dilakukan di jalan, maka itu sudah cukup buat beliau. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fil ardi, kalau kalian melakukan perjalanan, falaisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah, kalau kalian dalam perjalanan itu enggak apa-apa, Allah kasih ke dispensasi ya untuk mengqasar salat tersebut. Dan menjamaknya juga diperbolehkan sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam memberikan contoh. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kembali pertanyaan melalui pesan singkat dari Ikhwan di Cimahi. Mohon penjelasan bagaimana cara bertobat dari dosa syirik dan kufur besar Ustaz. Dalam beberapa kondisi, yang pertama belum tahu, yang kedua keceplosan Ustaz, atau lupa kemudian sadar, atau juga dalam keadaan sudah tahu dan sengaja. Apakah harus syahadat lagi Ustadz? Dan benarkah wajib mandi besar? Syukron, ini penting Ustadz. Demikian menurut penanya Ustadz. Tafadhol Ustadz.
Ya. Barakallahu fikum. Naam, sahih jemaah. Kalau bicara penting itu penting. Jadi tatkala seorang itu melakukan kekufuran, kesyirikan yang diketahui oleh orang, dia telah murtad dan keluar dari Islam, maka dia perlu menyatakan syahadat dan diketahui oleh orang. Menyatakan syahadat dia kembali. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tapi tatkala dia melakukan dosa itu tanpa dia nggak tahu kalau ternyata itu dosa syirik, maka dia bertobat antara dia sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengatakan syahadat di dirinya sebagai bentuk dia menyesalin perbuatan itu dan kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, itu cukup sudah buat dia. Adapun apakah atau dituntut dia untuk sholat lagi, karena kita tahu memang orang yang masuk Islam itu ada yang berpendapat dia mandi kemudian dia menyatakan masuk Islam, sebagaimana ada beberapa riwayat di kisahnya Thumamah bin Uthal, ya, di mana dia masuk mandi kemudian setelah itu masuk ke rumahnya atau ke kebun, kemudian dia mandi, setelah itu dia menyatakan syahadat dia tadi. Ketika memang yang dia lakukan telah membuat dia keluar dari agama Allah dan diketahui oleh orang, dan masuknya dia ke Islam lagi perlu dia umumkan, maka dia lakukan itu dan dia sampaikan kepada orang, kalau aku sudah kembali kepada Allah, agama Allah SWT, kau katakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini untuk yang tadi orang-orang mengetahui, melihatmu engkau telah keluar dari agama Allah SWT. Tapi kalau antara dirimu dengan Allah SWT, maka cukup engkau bertobat dan bersyahadat antara engkau sama Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya dan semoga jelas bagi penanya ikhwan di Cimahi. Baik, untuk berikutnya kita angkat kembali penanya melalui line telepon. Gini Pak Ustadz, di 4 tahun yang lalu saya mengambil uang riba. Jadi itu sebelum ini saya tidak tahu itu begitu besar dosanya. Jadi setelah saya melihat TV Sunnah di 2019 akhir, dan saya katanya, kata ustadznya di situ, setelah Anda mengetahui begitu besar dosa besar dosa riba itu, Anda bertaubat dan berhenti, mudah-mudahan apa yang Anda dapatkan menjadi hak milik Anda, tapi jangan diteruskan. Baik, pertanyaannya Pak? Pertanyaannya itu, saya kan memakai uang riba itu 5 tahun. Jadi 4 tahun baru berjalan, sudah saya ketahui, lalu saya berhenti, tidak saya bayar lagi. Jadi gimana itu Pak? Apakah itu saya masih berdosa apa tidak Pak? Baik. Mudah-mudahan, cukup sekian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jemaah, alhamdulillah jemaah, alhamdulillah nikmat TV Sunnah ini memberikan pencerahan kepada umat. Ada banyak dosa-dosa besar yang dilakukan oleh masyarakat Muslim di Indonesia, tapi dia nggak tahu kalau itu ternyata dosa besar gitu loh. Apalagi udah jadi budaya, utang itu udah jadi budaya. Utang pakai riba ini bahkan menjadi sesuatu yang dipandang mengangkat ekonomi negeri gitu loh. Padahal kita sedang menantang Allah Azza wa Jalla. Terus gimana sekarang kalau tadi Bapak itu punya utang? Alhamdulillah. Beliau sudah bertobat, beliau sudah tahu, tapi sikap beliau terhadap utang beliau ini gimana? Tadi beliau kan punya utang 5 tahun, baru dibayar 1 tahun. Maka yang wajib Bapak bayar adalah pokoknya. Namun kan kadang-kadang mereka nggak mau.
Bapak harus ngasih dia ribanya. Ini dosanya Bapak kasih sama dia. Tapi kalau memang kondisinya nggak mungkin, mereka tetap menuntut seperti itu. Yang ada kalau anak bayar pokoknya aja, itu tetap dihitung nanti utang anak nggak akan pernah lunas. Maka terpaksa Bapak melakukan itu. Dan sekarang Bapak bertobat kepada Allah, dan orang itu yang seharusnya berhenti makan riba. Cukup Bapak membayar pokoknya. Namun kalau tidak mungkin, ya mau tidak mau, Bapak harus bayar pokoknya dengan bunganya. Maka kadangkala kalau bisa Bapak komunikasi sama mereka, ngobrol sama mereka, sampaikan bahwasanya kalau bicara ana tidak ingin mangkir dari utang ana ya. Ana punya utang, akadnya memang dapat riba, umpamanya tiap 1 juta bayar 100.000. Ya ana tahu. Ana dulu menyepakati ini, tapi engkau tahu nggak ini riba. Ana mengatakan ini bukan karena Ana malas mau bayar, enggak, karena Ana ingin memperingatkan engkau dari dosa. Tapi kalau engkau tidak terima, sudahlah. Yang penting aku sudah menyampaikan kepadamu tentang dosa riba itu. Mudah-mudahan orang-orang itu semakin sadar bahwa apa yang mereka perbuat adalah mengundang murka Allah SWT. Dan tentunya tadi kalau kita bicara negeri kita nih, bagaimana mensyukuri kemerdekaan yang Allah berikan kepada negeri kita, tinggalkan dosa. Di antara dosa yang perlu ditinggalkan adalah riba, karena itu menyebabkan murka Allah turun sama kita. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah, Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya kita kembali akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat dari hamba Allah di Batam. Ingin bertanya, Ustaz, bagaimana doa untuk orang tua yang non muslim? Karena saya tidak tahu di mana dia masih hidup atau tidak. Dan saya juga dan ibu yang mengasuh saya juga tidak tahu. Dan bagaimana juga doa untuk ibu bapak muslim yang mengasuh saya dan bukan orang tua kandung, karena mereka juga sudah meninggal. Mohon penjelasannya Ustaz. subhanallah jemaah. Iya. Ini bagaimana kondisi anak itu nggak tahu bapaknya itu udah masuk Islam apa belum. Ibunya juga seperti itu. Padahal dia punya ikatan yang harus dia basahi itu. Hubungan rahim dia sama bapak ibunya sebagai seorang anak. Bagaimana dia mendoakan bapak ibunya yang dia nggak tahu muslim atau tidak, hidup atau enggak? Ya tinggal berdoa. Memohon kepada Allah SWT, sampaikan kepada Allah, kalau bapak ibu anak muslim dan mereka sudah meninggal dunia, ampuni dosa-dosanya Allah. Berikan ganti surga atas perjuangan mereka melahirkan anak umpamanya. Dan kalau memang bapak ibu anak kafir dan keduanya masih hidup, ya Allah, aku mohon kepadamu untuk memberikan hidayah kepada keduanya. Seperti itu. Jadi kalau yang muslim, kita doakan kalau dia hidup dan mati supaya diberi ampunan sama Allah SWT. Adapun kalau yang kafir, doa kita sebutkan kalau keduanya masih hidup, ya Allah, berikan hidayah dan petunjuk kepada dunia dan ampuni dosa-dosa mereka. Ini kalau masih hidup jemaah. Maka kita kan nggak tahu, ya sudah Allah yang tahu. Adapun doa kita buat kedua orang yang telah mengasuh kita, membesarkan kita, maka doakan keduanya. Sebutkan nama dua orang tersebut. Minta sama Allah, ya Allah, dua orang yang telah mengasuhku, ya Allah, berikan balasan yang indah buat keduanya. Berkahi kehidupannya, rahmati keduanya. Sampaikan, minta sama Allah SWT. Nggak harus dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia pun kita bisa membacanya, atau dengan bahasa yang kau ketahui. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah, Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan kembali kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon. Baik, dari ibu siapa, di mana? Ibu Wasilah dari Bondowoso. Silakan Ibu. Bagaimana hukumnya mengambil bank untuk menolong saudara? Baik, menolong saudara dalam hal apa Ibu? Punya hutang itu. Oh baik. Baik.
Jazakillahu khairan pertanyaannya Ibu. Tafadhol Ustaz. Ya barakallahu fikum. Anak takut tadi. Bagaimana hukumnya ngambil bank untuk menolong saudara. Jadi maksudnya bukan merampok bank ini. Maksudnya Ibu ini artinya mengambil uang pinjam di bank untuk menolong saudara. Jamaah rahimakumullah. Kita tahu memang di dalam agama kita itu ada yang namanya bab darurat. Ad-daruratu tubihul mahdzurat. Darurat itu, kondisi darurat ini membolehkan kita untuk melanggar larangan-larangan. Sesuatu yang awalnya haram jadi boleh karena darurat. Apakah ibu ketika mengambil uang dari bank dengan catatan menolong saudaranya, menolong dari apa? Menolong mau bangun rumah, itu bukan darurat. Menolong mau beli motor, atau menolong apa? Jadi kalau memang darurat, ya sudah, yang haram jadi boleh. Maka tolong diperhatikan, jangan kita bermudah-mudahan mengambil uang riba. Yang dilaknat itu bukan hanya yang makan, kita ngasih makan. Yang mencatat itu dilaknat, dia itu nggak makan. Yang menulis itu dilaknat, mungkin dia dimintai tolong, itu terlaknat. Maka seharusnya ibu kalau bicara menolong saudara, coba apa yang bisa ibu lakukan? Mungkin ada sesuatu yang bisa dijual, jual. Dan saudara pun seperti itu. Engkau apa masalahmu? Engkau punya motor, engkau punya ini, itu yang bisa dijual, jual. Dan yang penting jamaah, ketika menolong saudara-saudara kita yang terlilit hutang riba, tolong fahamkan kepada dia murka Allah SWT. Soalnya kalau tidak, engkau pinjemin dia, dia pinjem lagi ke bank. Riba. Dia pinjem lagi ke orang-orang rentenir-rentenir. Dan itu yang terjadi. Karena dia tidak menganggapnya dosa. Maka rasa kalau ibu nggak darurat, kemudian nggak ada pilihan, masih banyak pilihan lain, nggak boleh kita pinjam ke bank. Artinya yang jelas kita nggak boleh pinjam duit yang ada ribanya. Walaupun tujuannya menolong saudara kita, karena bagaimana engkau menolong saudaramu dengan sesuatu yang menyebabkan Allah murka kepadamu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kembali pertanyaan melalui pesan singkat dari hamba Allah di Riau, di Duri. Mohon maaf Ustaz bertanya di luar tema. Yang saya ingin tanyakan, kok sering saya mimpi dengan orang yang sudah meninggal Ustaz? Apa saya banyak dosa sama orang-orang yang meninggal? Mohon penjelasannya Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Jamaah, mimpi itu ada 3. Yang pertama, mimpi yang dari Allah SWT sebagai petunjuk buat hambanya. Yang kedua, mimpi yang dari setan, seperti mimpi basah umpamanya, atau mimpi yang buruk. Yang ketiga, mimpi yang bunga tidur. Kalau berkaitan kita mimpi dengan orang yang sudah meninggal dunia, kita tahu memang arwah itu mungkin bertemu di dunia mimpi. Namun, apakah yang dilihat dalam mimpimu itu benar arwahnya orang yang sudah meninggal dunia atau bukan? Wallahu a'lam bishawab. Orang tuamu, kadang-kala kita mimpi orang tua kita, bisa jadi yang datang itu setan. Tapi kalau seorang bermimpi melihat Rasulullah SAW dalam mimpinya, maka yang dia lihat adalah Rasulullah SAW. Karena setan tidak bisa menyerupai Nabi SAW. Maka tugas seorang ketika dia bermimpi dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia, ya, kau coba lihat. Mungkin bisa jadi dia datang membawa pesan kepadamu. Mungkin dia punya tanggungan utang. Mungkin engkau yang punya salah sama dia. Atau ada wasiat-wasiat yang seharusnya engkau tunaikan, engkau nggak tunaikan. Jadi paling tidak ketika engkau bermimpi dengan orang-orang yang meninggal dunia, doakan mereka.
Doakan mereka dan berusaha engkau untuk berbuat baik untuk mereka. Salah satunya mungkin kita bisa bersedekah untuk orang-orang tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk pertanyaan terakhir di kesempatan malam hari ini kami akan angkat melalui line telepon. Tafadhol, silakan. Iya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Bapak? Dari Bapak Niman dari Kota Binjai. Dari Binjai, silakan Bapak. Binjai, Sumatera Utara. Iya. Silakan. Begini Ustaz. Nah jadi misalkan kalau ada suami istri yang mungkin kadang sering bertengkar gitu Ustaz. Nah tapi kadang kan dalam pertengkaran itu mungkin ada terucap kata semacam kata talak atau kata cerai dari suami ke istrinya Ustaz gitu. Nah kadang ya mungkin entah dia karena tidak tahu atau tidak sengaja gitu. Apakah itu bisa menjatuhkan talak atau cerai Ustaz kepada istrinya? Dan batasan seperti apa Ustaz yang kira-kira memang itu menjadi membuat talak dari suami ke istri, batasannya seperti apa itu Ustaz? Baik. Mohon jawabannya Ustaz. Terima kasih. Baik, jazakallahu khairan Bapak. Silakan Ustaz. Barakallahu fiik. Ini pertanyaan sebenarnya jawabannya panjang ya, Maya. Berkaitan dengan tolak dalam kondisi marah ya. Memang ada khilaf di antara para ulama apakah tolak dalam kondisi marah itu jatuh atau tidak. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau membagi marah itu jadi 3. Permulaan marah yang pertengahan, yang ketiga marah yang sampai puncaknya yang sehingga orang tidak sadar. Beliau berpendapat yang terakhir itu tidak jatuh, yang orang puncak marah sehingga tidak sadar dengan apa yang dia ucapkan, berdasarkan hadis la talaqa fi ighlaq. Adapun marah yang di awal-awal, ini juga kesepakatan para ulama, jatuh. Yang diperselisihkan para ulama itu marah yang di level pertengahan. Dia marah, dia sadar dengan apa yang dia ucapkan, tapi dia sedang marah gitu, meluap-luap dia. Jatuh atau tidak? Ibnu Qayyim berpendapat tidak jatuh. Tapi anda lihat jumhur ulama berpendapat jatuh tolak. Dan anda lebih condong kepada yang berpendapat jatuh. Karena kita itu nggak tahu kita ini masuk yang level mana jemaah. Tapi kalau engkau nggak sadar dengan apa yang engkau ucapkan, maka tidak jatuh cerai. Tapi kalau engkau sadar dengan ucapanmu dan faham dengan konsekuensinya, engkau sadar ketika marah mengatakan cerai, maka jatuh perceraian. Hanya saja ucapannya itu seperti apa. Makanya lebih baik kepada penanya, antum datang ke ustadz, antum tanyakan, ana mengatakan ini. Karena kita tahu ada ucapan sebenarnya ancaman, bukan menjatuhkan cerai. Atau niatan menceraikan, nanti aku ceraikan engkau. Atau ucapan kalau gitu kita berpisah aja. Ada yang bentuknya penawaran. Jadi bagaimana ucapan itu, antum datang ke ustadz, antum sampaikan kondisinya seperti ini, sehingga nanti ustadz tersebut bisa memberikan jawaban yang sesuai dengan kondisi antum. Tapi kalau secara umum, tadi seperti yang anda sampaikan, ada perselisihan di antara para ulama tentang mengucapkan cerai dalam kondisi marah, tapi yang lebih kuat insya Allah pendapat jumhur ulama jatuh, kecuali marahnya yang menyebabkan engkau tidak sadar dengan apa yang engkau ucapkan, itu tidak jatuh. Hadza wallahu a'lam bishawab ya. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.